Welcome everyone to the channel. Let's get into it. Hai sahabat analis, selamat datang kembali di MD Channel, tempat kita bareng-bareng mengupas tuntas pasar modal Indonesia. Di video kali ini, kita akan coba bedah pergerakan IHSG serta beberapa saham pilihan yang lagi hangat dibicarakan. Tentunya, semua ini akan kita sajikan dalam format analisis dan review santai. Tapi, pertimbangan dibuat diingat di awal, bahwa konten ini murni bersifat edukasi dan berbagi insight. Bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham dalam bentuk apapun. Keputusan investasi itu sangat personal dan harus berdasarkan riset serta analisis masing-masing investor. Jadi, selalu do your own research. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke bahasan utama kita. Pergerakan harian IHSG pada periode 7 hingga 23 April 2026 menunjukkan dinamika pasar yang sangat kontras, dimulai dari fase optimisme yang bertahap hingga berakhir pada koreksi tajam dalam waktu singkat. Pada awal periode, indeks memulai pergerakan dari area sekitar level 7.000, yang secara teknikal merupakan titik support psikologis yang penting. Dari titik ini, pasar menunjukkan tanda pemulihan yang kuat dengan munculnya serangkaian candlestick hijau yang konsisten. Tekanan beli meningkat secara bertahap, menandakan adanya akumulasi oleh investor, terutama pelaku pasar institusi yang mulai membangun posisi setelah periode pelemahan sebelumnya. Momentum positif semakin jelas ketika indeks berhasil menembus garis moving average 20 hari, MA20, yang secara teknikal menandakan perubahan tren jangka menengah dari netral menjadi cenderung bullish. Puncak optimisme tersebut terlihat pada tanggal 14 hingga 15 April, ketika indeks mencapai level tertinggi di kisaran 7.700 hingga 7.800. Pada fase ini, sentimen pasar didominasi oleh ekspektasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pasar domestik, sehingga mendorong minat beli yang relatif tinggi. Namun, setelah mencapai titik puncak tersebut, pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Pada periode 15 hingga 19 April, pergerakan indeks memasuki fase konsolidasi, yang ditandai dengan pergerakan harga yang cenderung menyamping dalam rentang yang sempit. Candlestick mulai mengecil dan beberapa hari didominasi oleh kandel merah tipis, menandakan adanya aksi ambil untung atau profit taking dari investor yang sebelumnya telah menikmati kenaikan harga. Pada fase ini, indeks terlihat tertahan di area sekitar 7.600 dan gagal mencetak level tertinggi baru. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakpastian di kalangan pelaku pasar, di mana sebagian investor mulai mengurangi eksposur risiko sementara investor baru masih menunggu kepastian arah pasar berikutnya. Secara teknikal, fase ini sering disebut sebagai fase distribusi, yaitu periode ketika pelaku pasar besar secara bertahap menjual saham tanpa menyebabkan penurunan harga secara drastis. Situasi berubah secara signifikan pada periode 20 hingga 23 April, yang menjadi fase paling krusial dalam keseluruhan pergerakan indeks. Pada tanggal 22 April, muncul candlestick merah panjang yang menandakan tekanan jual mulai meningkat secara agresif. Momentum negatif tersebut berlanjut pada tanggal 23 April, ketika indeks mengalami penurunan yang sangat tajam dengan terbentuknya kandel merah besar yang mendekati pola Marubozu. Harga anjlok menembus beberapa level support penting secara beruntun, termasuk level 7.500 dan 7.400, hingga mendekati area 7.100 dalam satu hari perdagangan. Penurunan yang hampir tegak lurus ini mencerminkan terjadinya panic selling atau aksi jual massal yang biasanya dipicu oleh sentimen negatif secara tiba-tiba, baik dari faktor global maupun domestik. Dalam konteks psikologi pasar, fase ini menunjukkan perubahan sentimen yang sangat cepat dari optimisme menjadi kewaspadaan ekstrim. Jika dilihat dari perspektif mingguan, kinerja IHSG pada periode ini tercatat negatif dengan penurunan sebesar sekitar 504,51 poin atau setara dengan pelemahan sekitar 6,61%. Penurunan ini tergolong sebagai koreksi tajam, meskipun belum masuk kategori krisis pasar. Dinamika pergerakan indeks tersebut merupakan hasil tarik-menarik antara saham-saham berkapitalisasi besar yang berperan sebagai penopang indeks dan saham lain yang menjadi pemberat utama. Dalam hal ini,
sektor perbankan masih menunjukkan ketahanan relatif kuat. Emiten perbankan seperti BBNI tampil sebagai salah satu motor penggerak indeks dengan kenaikan sekitar 1,62%, yang memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas indeks karena bobot kapitalisasi pasarnya yang besar. Kenaikan pada saham perbankan umumnya mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental sektor keuangan, termasuk prospek pertumbuhan kredit dan stabilitas likuiditas perbankan. Di sisi lain, tekanan terbesar terhadap indeks berasal dari saham sektor material dasar, khususnya saham brand yang mengalami koreksi sangat dalam hingga sekitar minus 30%. Mengingat kapitalisasi pasar perusahaan ini sangat besar, penurunan tajam pada saham tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan IHSG secara keseluruhan. Dalam indeks berbobot kapitalisasi seperti IHSG, pergerakan satu saham besar dapat memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan puluhan saham berkapitalisasi kecil. Oleh karena itu, anjloknya saham berkapitalisasi besar seperti brand dapat menciptakan efek domino yang mempercepat penurunan indeks, meskipun sebagian saham lain masih menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Secara keseluruhan, pergerakan IHSG pada periode ini menggambarkan fenomena klasik dalam pasar saham, yaitu kenaikan yang terjadi secara bertahap dapat terkoreksi dengan sangat cepat ketika sentimen berubah. Kenaikan yang dibangun selama hampir 2 minggu dapat terhapus hanya dalam beberapa hari perdagangan akibat tekanan jual yang terakumulasi. Kondisi ini menegaskan bahwa pasar saat ini berada dalam fase volatilitas tinggi, di mana pergerakan harga sangat sensitif terhadap perubahan sentimen dan berita eksternal. Pelaku pasar cenderung bersikap lebih hati-hati dan memilih strategi wait and see sambil menunggu terbentuknya level support baru yang lebih kuat sebagai dasar untuk potensi pemulihan berikutnya.